우리가 이때를 몰랐어. Di antara deru kesuksesan, terkadang kita melupakan esensi sejati dari kehidupan. Kesuksesan tanpa kehadiran keluarga seperti lukisan yang indah namun kehilangan warna. Kebahagiaan sejati dalam pelukan anak-anak, senyum pasangan, dan hangatnya keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Kadang dalam momen-momen sunyi, kita akan teringat tentang bagaimana setiap pencapaian itu berharga. Tetapi tanpa cinta keluarga, semuanya hampa. Kebahagiaan yang kita temukan dalam pelukan keluarga adalah kunci sejati keberhasilan. Maka dari itu, dalam setiap langkah kesuksesan, jangan biarkan kita kehilangan jejak cinta keluarga. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Park Kang yang tengah terkena skandal kencan tapi tidak memperdulikannya. Diketahui ia merupakan artis terkenal yang tengah naik daun. Sebagai seorang artis yang lagi jaya-jayanya, Park Kang cenderung bersikap sesuka hatinya. Terlihat dari Park Kang yang dengan mudah mencampakkan gadis yang ia kencani. Selalu memikirkan uang dan cukup kasar kepada supirnya. Kesuksesan Park Kang sebagai artis membuat ibunya merasa sangat bangga. Karena kini ibunya bisa berkeliling dunia dan apapun keinginan ibunya bisa diwujudkan. Selain bersikap sesuka hatinya, Park Kang juga sedikit sombong. Ia sering meremehkan penulis naskah film dan mengata-ngatai kalau ia bisa membuat naskah yang lebih bagus dari itu. Ya, begitulah Park Kang, sosok artis yang sudah dibutakan karena memiliki segalanya, baik harta yang berlimpah maupun karir yang berjaya. 와, 오늘 열기가 아주 뜨거운데요. Malam itu, Park Kang menghadiri acara award untuk para insan perfilman. Park Kang lalu meraih penghargaan sebagai aktor pria terbaik. Saat memberikan pidato singkat, Park Kang pun menceritakan sedikit tentang dirinya 10 tahun yang lalu, yang hanya seorang aktor miskin tak dikenal orang. Ia tidak menyangka kini hidupnya benar-benar berubah. Di sisi lain, terlihat seorang wanita cantik melihat acara award tersebut di sebuah bar tua. Diketahui wanita tersebut bernama So Hyun. Ia adalah mantan kekasih Park Kang dulu yang baru pulang dari New York dan akan mengadakan pameran seni lukis di Seoul. 제가 너무 정신이 없어가지고. 그 작은 극장 안을 관객분들이 가득 채워주는 거였습니다. Yap, Park Kang bukanlah apa-apa tanpa bantuan sang manajer yang bernama Jo Yoon. Dulunya, Jo Yoon rupanya juga seorang aktor. Tapi karena tidak pernah mendapat peran yang bagus, Jo Yoon pun memutuskan menjadi manajer Park Kang dan berhenti berakting. Selama ini, Jo Yoon lah yang selalu mengurus segala macam keperluan Park Kang. Baik itu tentang pekerjaan, masalah skandal yang dibuat Park Kang, dan banyak urusan-urusan lainnya. Malam itu rupanya adalah malam Natal. Usai menghadiri acara award, Jo Yoon niatnya ingin langsung pulang karena akan kumpul keluarga dengan istri dan anak-anaknya. Tapi karena Park Kang kesepian dan sedikit mengancam akan mencari manajer baru, Jo Yoon pun memutuskan menemani Park Kang minum di sebuah bar tua. Bar itu ternyata tempat di mana Park Kang sering minum-minum dulu sewaktu ia masih miskin. Mereka pun lantas minum sambil mengenang masa lalu. Rupanya dulu saat pertama kali terjun ke dunia akting, Jo Yoon dan Park Kang pernah mengikuti suatu audisi bersama sampai melaju ke babak final. Namun nasib baik lebih berpihak pada Park Kang yang membuatnya menjadi aktor terkenal. Sedangkan Jo Yoon berhenti akting dan kini menjadi manajer Park Kang. Jo Yoon pun berandai-andai, jika saja dulu Park Kang yang tidak lolos audisi, mungkin Park Kang saat ini sudah menikah dengan So Hyun dan hidup bahagia. Mendengar hal itu, Park Kang pun menjadi teringat bagaimana dulu ia memutuskan So Hyun di bar yang sama tepat 10 tahun yang lalu. Diketahui, Park Kang dan So Hyun terpaksa putus karena Park Kang ingin mengejar karirnya di dunia akting, sedangkan So Hyun juga pergi ke New York untuk memperdalam ilmu seninya. Setelah dari bar itu, Park Kang masih ingin mengajak Jo Yoon minum di bar lain. Tapi karena ini adalah malam Natal, Jo Yoon ingin bersama keluarganya di rumah. Jadi ia pun menyuruh Park Kang untuk naik taksi dan pulang sendirian.
Ketika di dalam mobil taksi, Park Kang yang mabuk diajak ngobrol oleh si supir. Bapak ini merasa beruntung karena di malam Natal bisa dapat penumpang aktor terkenal. Si bapak mengatakan pasti bahagia sekali karena sudah memiliki segalanya. Namun Park Kang membalas bahwa si bapak enggak akan tahu apa yang dia rasakan. Sopir taksi ini pun menjawab, kaya dan terkenal bukanlah jawaban untuk hidup bahagia dan merasa puas di dunia. Tiba-tiba supir ini memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal. Jika saja Park Kang diberikan kesempatan kedua untuk mengubah masa lalu, apa yang akan dilakukan oleh Park Kang? Bapak supir ini lantas seperti bisa membaca pikiran Park Kang yang ketika itu lagi mabuk. Sopir itu pun mengatakan, apakah Park Kang pernah berpikir bagaimana jadinya jika Park Kang tidak putus dengan So Hyun? Jadi di malam Natal itu, si bapak ini pun mengatakan akan mengubah pikiran itu menjadi kenyataan. Keesokan paginya, tiba-tiba saja Park Kang terbangun di lantai kayu sebuah rumah sederhana. Ia bangun dalam keadaan bingung setengah mati dengan pemandangan yang ada di depannya. Ia melihat ada dua orang anak kecil yang memanggilnya ayah. Kemudian dia lebih nggak percaya lagi melihat sosok perempuan yang menghampirinya. Siapa lagi kalau bukan So Hyun yang ternyata adalah istrinya. 잘못했어, 안 했어? 아파트 여기서 샀어? 정신 차려봐. 괜찮아? Park Kang mendapat penjelasan bahwa ia lagi berada di rumahnya sendiri dan dua orang anak kembar itu ya adalah anaknya. So Hyun pun mengira kalau Park Kang belum sadar dari mabuknya karena terlalu banyak minum tadi malam. Park Kang masih belum bisa memproses kejadian yang menimpa dirinya saat ini. Pagi itu, ia pun mencoba menelpon Jo-yoon, namun si manajer HP-nya nggak bisa dihubungin. Park Kang pun memutuskan untuk pergi kembali ke apartemennya. Dengan santainya, Park Kang masuk ke dalam dan mengherankan petugas keamanan karena Park Kang tidak dikenali sebagai salah satu penghuni di sana. Park Kang dengan santai naik ke lantai atas. Ia mencoba memencet kode pintunya, namun ya tertolak. Park Kang malah kaget karena orang lain yang membuka pintu tersebut. Park Kang jadi berpikir bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam apartemennya. Ia pun kemudian menerobos masuk ke dalam hingga petugas keamanan ikut mengamankannya. Suasana menjadi kacau karena yang punya rumah mengira Park Kang adalah selingkuhan istrinya. Park Kang terus-terusan mengatakan kalau dia adalah seorang aktor terkenal, padahal nggak ada satupun orang yang mengenal dirinya. Singkatnya, Park Kang pun berakhir di kantor polisi. Ia malah marah-marah di sana sampai-sampai polisi menjelaskan bahwa apartemen itu bukanlah miliknya seperti yang tertulis di database. Park Kang seketika jadi sangat stres. Gimana mungkin dalam semalam semua kekayaan yang ia miliki seketika hilang begitu saja. Park Kang pun tambah malu ketika So Hyun datang menjemputnya. So Hyun datang sebagai istri, tapi Park Kang mengatakan kalau So Hyun bukan istrinya. Tentu saja So Hyun marah dan mengira kalau Park Kang ingin minta cerai dari dirinya. Polisi ini pun mengatakan kalau Park Kang sepertinya kurang sehat karena dari tadi mengaku-ngaku sebagai aktor. 이거 나랑 살기가 싫어? 사모님, 조금만 진정하세요. 집을 내 집이라고 부르지 못하는 이 현실이 진짜 Mereka berdua pun kemudian pulang. Park Kang masih bertanya-tanya apakah benar ia menikahi So Hyun. Karena dianggap ngawur, So Hyun pun kembali memberikan tamparan kepada Kang supaya ia sadar. Di waktu yang bersamaan, Park Kang melihat sebuah taksi melintas. Ia pun kemudian teringat setelah minum-minum dengan Jo-yoon, ia menaiki taksi dan berbicara dengan drivernya. Setelah itu, kejadian ini pun ia alami. Sesampainya di rumah, So Hyun memarahinya lagi karena bicara Park Kang yang ngawur. Park Kang lalu berkenalan dengan putrinya yang bernama Rohi. Park Kang mengatakan pada Rohi kalau ia hilang ingatan jadi tidak bisa mengingat kehidupannya bersama So Hyun. 바보가 된 거야? 바보 된 게 아니라 머리가 나빠진 건가? Saat itu, So Hyun mengatakan bahwa ia akan pergi menemui temannya setelah kelas seninya. Jadi, ia menyuruh Park Kang untuk menjaga anak-anaknya. Tentu saja, Park Kang tidak mau dan menyuruh So Hyun menyewa babysitter saja. Mendengar hal itu, So Hyun menganggap Park Kang lagi mabuk. Uang sewa rumah saja mereka belum membayar.
Malahan Sohyun pun menyuruh Park Kang untuk berhenti minum-minum. 몰라. 아 얘들 어떻게 동네가 좀 외진 것 같아가지고. Sebenarnya Park Kang masih ingin mencari jawaban tentang sopir taksi kemarin. Jadi Park Kang pun membawa anak-anaknya. Park Kang mendatangi perusahaan taksi untuk bertanya tentang taksi yang membawanya kemarin malam. Tapi ciri-ciri taksi yang dimaksud tidak ditemukan di sana. Untuk mengetahui kehidupannya, saat itu Park Kang pun menanyakan beberapa hal pada anak kembarnya. Rohi mengatakan kalau Park Kang adalah aktor tapi tidak terkenal. Roha pun menunjukkan Park Kang yang lagi berada di sebuah acara TV. Park Kang kaget, ia ternyata mendapatkan peran figuran di sana. Malam harinya, Sohyun menyuruh Park Kang bercerita tentang kejadian tadi pagi kenapa Park Kang mendatangi apartemen orang lain. Park Kang pun menjelaskan bahwa ia seperti datang ke dunia yang berbeda semenjak menaiki taksi aneh tadi malam. Kehidupan bersama Sohyun adalah kehidupan yang tidak dipilih. Dan sopir taksi itu memberikannya pada Park Kang sehingga Park Kang berakhir seperti sekarang. Tentu saja Sohyun menganggap semua yang dikatakan Park Kang hanyalah bualan saja. 이렇게 예쁜 선물 받은 걸 설마 후회하는 거야? 두 개, 장난치지 마. 안 믿겨지지? Ketika waktu tidur, Park Kang pun jadi canggung ketika Sohyun tidur bersamanya dalam satu ranjang. 그러다 감기 걸릴라. Bayangin aja guys, selama ini Park Kang tidur sendirian, tapi malam itu Park Kang tidur bersama orang yang pernah ia cintai. Hari-hari bersama keluarganya pun Park Kang jalani, kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Bagaimana ia harus tidur bersama, makan bersama, nggak tahan dengan kelakuan nakal anak kembarnya, dan juga harus menjadi sosok seorang ayah yang diperlukan di rumah. Park Kang belum punya hubungan emosional dengan anak dadakannya ini. Park Kang juga masih belum bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya tersebut. Kehidupan yang berulang-ulang dan membosankan bagi dirinya. 이거 이렇게 하는 거 아니야. 들어가. 이 때려 몰라. Suatu malam, Sohyun mengingatkan bahwa Park Kang ada jadwal syuting bersama Mystic TV untuk acara drama. Mystic TV diketahui adalah sebuah channel TV dengan rating rendah dan drama yang jelek. Sebenarnya, hasil akting Park Kang bagus, bahkan Sohyun dan anak-anaknya memberikan pujian kepadanya. Tetapi tetap saja bagi Park Kang, drama di channel itu adalah sampah. Di saat itu, Park Kang ditelepon oleh temannya yang bernama Woo Hee. Park Kang kemudian disuruh membantu mempromosikan pagelaran teaternya. Ternyata selain di TV, Park Kang juga di kehidupan ini mencari uang lewat pertunjukan teater. Pada Woo Hee, Park Kang bertanya tentang Jo Yoon kenapa tidak bisa dihubungi. Woo Hee pun mengatakan bahwa Jo Yoon saat ini sedang tur untuk mempromosikan film box office-nya. Benar saja, setelah dibuktikan, ternyata Jo Yoon yang jadi manajernya kemarin adalah aktor terkenal di kehidupannya yang sekarang. Park Kang baru menyadari bahwa karirnya saat ini bertukar dengan Jo Yoon. Pada suatu hari, Park Kang mencoba mendatangi kantor agensi tempat Jo Yoon bekerja. Dengan menerobos masuk ke atas, akhirnya Park Kang berhasil bertemu dengan Jo Yoon yang ternyata masih mengenali Park Kang. Jo Yoon pun kemudian mengajak Park Kang untuk makan bareng. Dari pembicaraan sambil makan itu, Park Kang mendapatkan informasi kalau ternyata Jo Yoon bisa menjadi aktor karena Park Kang mengundurkan diri ketika di final audisi demi mengejar Sohyun ke bandara. Karena itulah Jo Yoon yang tampil dan menjadi aktor di dunia ini. Setelah makan bersama Jo Yoon, Park Kang kemudian pergi menyusul Sohyun di galerinya. Dari kata-kata Jo Yoon tadi, Park Kang menyadari bahwa ternyata ia melepas kesempatan pada audisi itu demi mengejar cintanya Sohyun. Berbeda sekali dengan kehidupannya yang kemarin, Park Kang malah memutuskan Sohyun demi mengejar karirnya. Perlakuannya pada Sohyun pun mulai saat itu jadi lebih manis. Park Kang bertanya apa jadinya jika Sohyun pergi ke New York 10 tahun yang lalu. Sohyun lantas mengatakan kalau saat ini ia menyukai kehidupannya yang sekarang dengan Park Kang dan juga anak kembar mereka. 사람들 우리 사겨?
Singkat cerita, pada suatu malam, Woo Hee dan Park Kang mengadakan pertunjukan teater mereka. Jo Yoon yang hadir pada malam itu malah tertidur karena mengantuk menonton pertunjukannya. Setelah itu, semua pun ditraktir Jo Yoon makan malam. Jo Yoon terlihat tertarik pada Woo Hee yang memang di kehidupannya yang lain mereka juga saling menyukai. Jo Yoon sangat royal pada malam itu hingga meninggalkan kartu kreditnya untuk dipakai mereka makan sepuasnya. Ketika di rumah, Park Kang pun berpesta dengan So Hyun dan juga teman-temannya dengan daging yang dibawanya dari tempat makan tadi. Walau Park Kang adalah aktor yang tidak terkenal, tapi ia cukup digemari di kalangan ibu-ibu kompleksnya. Keesokan paginya, rumah mereka didatangi oleh ibunya Park Kang. Si ibu yang ada di kehidupan ini ternyata berbeda sekali dengan ibu yang berada di kehidupannya kemarin. Di sini ibunya lebih cerewet karena Park Kang yang gak sukses. Apalagi ternyata Park Kang sudah memutuskan untuk keluar dari acara TV yang kemarin. Setelah mengunjungi anak dan cucunya, Park Kang pun kemudian mengantarkan ibunya ke terminal untuk pulang. Si ibu mendoakan semoga anaknya ini bisa mendapatkan peran yang bagus seperti Jo Yoon. Tidak lupa, si ibu juga tetap memberikan uang kepada Park Kang. Ibunya menyuruh Park Kang untuk mentraktir keluarganya dan juga membelikan bunga untuk makam ayahnya Park Kang. Perintah ibunya pun segera dilakukan olehnya. Tapi seperti biasa, Park Kang tidak mau masuk ke dalam makam untuk mendoakan si ayah. Ternyata Park Kang punya masa kecil yang buruk dengan ayahnya, sehingga ia selalu nggak mau datang ke makam ayahnya itu. Di waktu yang lain, Park Kang mengikuti sebuah audisi untuk mendapatkan peran utama. Sebenarnya, ia sudah berakting sangat bagus. Tapi karena diketahui kalau Kang adalah teman baiknya Jo Yoon dan sering nongkrong bareng, sutradara ini malah menyuruh Park Kang untuk membujuk Jo Yoon main di filmnya. Tentu saja, Park Kang jadi kesal dan menceritakan hasil audisinya pada Jo Yoon. Padahal Jo Yoon sengaja nggak ikut audisi supaya Park Kang bisa terpilih. Dengan audisi yang sulit ditambah lagi Park Kang harus bisa menghasilkan uang untuk keluarganya, Jo Yoon paham Park Kang tidak mungkin bisa lagi menghabiskan waktunya untuk ikut audisi demi audisi. Jadi karena Jo Yoon butuh orang yang ia percayai, ia pun menawarkan Park Kang untuk menjadi manajernya. Di malam itu, Park Kang menolak tawaran itu karena saat ini ia sudah merasa kalau kehidupannya benar-benar tertukar. Keesokan harinya, Park Kang kesulitan menghubungi So Hyun. Di galerinya juga tidak ada, bahkan ada pengumuman kalau So Hyun ini tidak menerima kelas lagi. Ketika menemani anak kembarnya bermain di taman, Rohee bertanya tentang tanda tangan yang biasanya para aktor berikan kepada fansnya. Park Kang pun menunjukkan bagaimana cara ia menandatangan. Melihat itu, Rohee mendoakan ayahnya suatu hari nanti bisa memberikan tanda tangannya pada orang lain. 오늘 손 씻지 마. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Roha malah mengalami kecelakaan ketika bermain di sana. Mereka pun segera berlari untuk membawa Roha ke rumah sakit. Singkat waktu, So Hyun pun datang menyusul ke rumah sakit. Saat itu, ketahuanlah kalau So Hyun ternyata kerja di sebuah minimarket. Park Kang jadi tersinggung karena So Hyun tidak mengabarinya. So Hyun cuma membuat Kang terlihat menyedihkan sebagai kepala keluarga. Park Kang pun mengecek ATM-nya yang sudah tidak bersaldo lagi. Park Kang jadi kesal dengan dirinya versi sekarang karena tidak menghasilkan apa-apa 10 tahun terakhir. Karena tidak ada pilihan, Park Kang pun kemudian menerima tawaran menjadi manajernya Jo Yoon. Mulai hari itu, Park Kang pun mendapatkan pekerjaan baru dan mulai hari itu juga kehidupannya benar-benar bertukar dengan Jo Yoon. Berbekal pengalaman mempekerjakan Jo Yoon di kehidupannya yang kemarin, Park Kang jadi tahu bagaimana caranya menjadi seorang manajer dan mempersiapkan agenda, melayani Jo Yoon di area syuting sampai melindungi Jo Yoon dari skandal. Benar-benar saat ini, di kehidupan ini, Park Kang mengerjakan apa yang Jo Yoon kerjakan di kehidupan sebelumnya. Park Kang juga tidak segan-segan memberikan saran kepada Jo Yoon terkait permintaan gaji untuk proyek film ataupun iklan. Park Kang menggunakan pengalaman 10 tahunnya supaya Jo Yoon lebih bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Di area syuting, kadang-kadang Park Kang juga membantu Jo Yoon sebagai lawan untuk membaca naskah, sampai-sampai Park Kang terbawa emosi karena sudah lama tidak membaca naskah.
Dulu Park Kang malas-malasan untuk menghafal naskahnya walaupun ia adalah aktor terkenal. Saking lamanya Jo-yoon menghafalkan naskah, sutradara sampai-sampai kehilangan pemain figuran yang sudah nggak tahan menunggu kesiapan Jo-yoon. Akhirnya sutradara itu pun mencoba untuk menawarkan peran kepada Kang, karena menimbang Park Kang juga pernah jadi aktor drama. Tentu saja Park Kang mau melakukannya. Park Kang melakukan pekerjaannya dengan bagus. Aksinya menunggang kuda bahkan mendapatkan pujian dari sang sutradara. Malahan Jo-yoon hanya bisa menunggang kuda dengan properti syuting. Berbeda dengan kehidupannya yang kemarin, kali ini Park Kang melakukan pekerjaannya sebagai aktor dengan totalitas dan profesional. Bahkan keluarganya di rumah begitu kagum dengan performa Park Kang. Saat ini Park Kang sudah mulai menikmati kehidupannya sebagai kepala keluarga. Ia sekarang lebih sayang dengan keluarganya, punya kedekatan emosional dan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia bisa makan dengan nyaman dan membayar tagihan tepat pada waktunya karena penghasilannya yang sudah stabil. Namun ternyata perubahan ini menarik perhatian So-hyun, apalagi ketika Park Kang membawa mereka ke unit apartemen milik Jo-yoon yang akan dipinjamkan pada Park Kang untuk mereka tinggali. So-hyun gak setuju dengan rencana itu. So-hyun menganggap karena uang Park Kang jadi berubah secara instan. Park Kang jadi mau melupakan dan ingin pergi dari rumah kecil mereka di mana mereka merintis kehidupan mereka. Di sana banyak kenangan-kenangan bersama si kembar yang So-hyun tidak mau hilangkan demi pindah ke unit apartemen. Park Kang sebenarnya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Namun sayang, Park Kang masih berpikir seperti Park Kang di kehidupan sebelumnya. Padahal bagi So-hyun bukanlah itu yang terpenting. Karena hal itu, mereka pun jadi bertengkar. Ketika malam hari, Park Kang yang tidak bisa tidur mencoba mendatangi kamar anak-anaknya. Ia sadar bahwa di kehidupannya yang sekarang, kemewahan bukanlah sesuatu yang wajib dikejar. Park Kang langsung belajar dari kesalahannya di kehidupannya yang dulu. Bahwa saat ini dia lebih bahagia walaupun hidup jauh dari kemewahan. Tapi kondisi ini jauh membuatnya senang daripada kaya raya, hidup sendirian, kesepian, tanpa keluarga. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, Park Kang sudah berhasil move on dan melupakan kehidupannya yang lama. Bahkan kini Park Kang berhasil menyelesaikan perannya di drama yang ia mainkan bersama Jo-yoon. Park Kang juga punya banyak penggemar di luar ibu-ibu kompleks perumahannya. Bahkan sutradara memuji performa bagusnya selama ini. Sang sutradara juga mengatakan bahwa Jo-yoon dan Park Kang harusnya bertukar posisi karena Jo-yoon lebih cocok menjadi manajer daripada Park Kang. Park Kang juga mendapatkan sesi wawancara khusus yang melambungkan namanya. Dari aktor figuran menjadi manajer, dari manajer menjadi aktor. Perjalanan luar biasa dari seorang Park Kang. Hal itu juga membuat keluarganya bahagia dengan pencapaian tersebut. Namun, walaupun begitu, Park Kang tetap bekerja menjadi manajer untuk Jo-yoon. Ketika Jo-yoon mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik, secara mengejutkan di atas panggung, Jo-yoon berterima kasih pada Park Kang temannya. Karena tanpa Park Kang, mungkin Jo-yoon tidak akan mendapatkan semua pencapaian itu. Park Kang pun mengatakan Jo-yoon lebih hebat dari dirinya. Untuk merayakan penghargaan itu, Jo-yoon mengajak Park Kang minum di bar tua. Jo-yoon memberitahu bahwa ada lowongan peran untuk drama berikutnya, tapi syutingnya dilakukan di luar negeri selama 3 bulan. Park Kang sontak menolak tawaran itu karena ia tidak mau meninggalkan keluarganya selama itu. Park Kang lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Di bar itu, Jo-yoon mengatakan kalau ia jatuh cinta pada Woo-hee, si gadis tomboy. Melihat Kang yang hidup bersama keluarganya, bahkan Jo-yoon rela menukar kehidupannya dengan Park Kang. Ketika mereka selesai minum-minum, Jo-yoon pun dijemput oleh Woo-hee, sedangkan Park Kang memilih untuk naik taksi. Malam itu adalah malam Natal. Park Kang sebenarnya mengulang kembali dengan apa yang terjadi setahun yang lalu. Hanya saja dia belum sadar karena sedang asyik video call dengan anak istrinya. Sampailah ketika driver itu berbicara dan bertanya, bagaimana kehidupan Park Kang yang sekarang? Park Kang jadi teringat ternyata setahun menjalani kehidupan di dunia ini membuat Park Kang lupa dengan kehidupannya yang lalu. Supir ini pun kemudian mengatakan bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit dan Park Kang akan kembali ke kehidupan aslinya. Namun Park Kang tidak mau kembali dan ingin tetap tinggal di kehidupan itu. Tapi apa daya, ia memang harus kembali keesokan paginya. Park Kang pun marah karena driver taksi ini seenaknya mengatur-ngatur kehidupannya. Tiba-tiba mobil pun diberhentikan.
Sosok driver ini ternyata adalah ayahnya Park Kang. Ayahnya memberitahukan kalau ia menyesal sudah melewatkan waktu bersama Kang karena terlalu fokus bekerja. Momen itu jadi momen yang emosional karena memang Park Kang tidak pernah berbicara kepada ayahnya. Bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. 좋은 추억으로 남길 바랄게요. Park Kang pun kembali ke rumah, dipeluk anak kembarnya erat-erat. Ketika malam hari, Park Kang pun mengantarkan kedua anaknya untuk tidur. Dipandangnya lekat-lekat kedua anaknya itu karena ia tahu keesokan paginya dia tidak akan bertemu dengan anaknya lagi. Setelahnya, Sohyun kemudian menunjukkan foto masa kecil Park Kang bersama ayahnya. Memang hubungan mereka tidak spesial, tapi kejadian di taksi tadi mengubah pandangan Park Kang tentang betapa berharganya waktu bersama keluarga. Ia pun mengakhiri kehidupannya ini dengan tidur bersama istrinya sambil mencoba mengikhlaskan bahwa momen ini akan hilang selamanya. Keesokan paginya, Park Kang terbangun di apartemen mewahnya. Ia pun sedih seperti kebahagiaannya telah direnggut. Di saat yang sama, Jo-yoon sang manajer pun muncul. Park Kang bertanya tentang So-hyun yang katanya kembali ke Korea dan mengadakan pameran lukisannya. Jo-yoon pun membenarkan dan memberikan info kalau hari ini adalah hari terakhir So-hyun menggelar pameran. Mendengar hal itu, Park Kang kaget. Ia pikir waktu sudah berlalu selama setahun, tapi ternyata di kehidupan aslinya, waktu hanya berlalu selama 1 hari. Sebelum pergi, Park Kang menyuruh Jo-yoon untuk ikut audisi lagi dan akting kembali. Park Kang akan membiayai. Park Kang lalu pergi ke galeri tempat So-hyun menggelar pameran lukisannya. Sesampainya di sana, ternyata acaranya sudah selesai dan tempat itu sudah mulai dikemasi. Namun, Park Kang kaget ketika melihat ada satu lukisan yang ia kenali. Satu lukisan dengan gambar rumah yang ia tinggali di kehidupan mimpinya. So-hyun ternyata belum pulang. Ia bertanya pada Park Kang kenapa ada di sana. Tanpa basa-basi, Park Kang bertanya bagaimana So-hyun bisa membuat lukisan itu. Supaya lebih mudah menjelaskan pada So-hyun, Park Kang pun mengajak So-hyun pergi ke suatu tempat. Perjalanan 1 jam itu pun mereka tempuh untuk mendatangi sebuah lokasi terpencil, di mana di sana ada rumah yang ada di lukisannya So-hyun. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya Kang. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, Park Kang akhirnya menikahi So-hyun dan waktu itu dia benar-benar memiliki anak kembar, Rohee dan Roha. Namun bedanya, kali ini Park Kang akan melewati dari awal kelahiran mereka. Yap, dengan begitu, cerita pun berakhir. Switch merupakan film terbaru yang rilis pada tahun 2023. Film ini merupakan karya kedua dari sutradara Ma Dae-yoon usai sebelumnya memimpin proyek film My Little Brother. Bergenre drama fantasi, film Switch menjadi perpaduan antara drama keluarga dan fantasi yang menggugah hati. Dengan alur cerita yang penuh kejutan dan akting yang kuat, film ini berhasil menangkap perhatian penonton sepanjang film. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan tentang pilihan hidup dan bagaimana terkadang kita harus bersedia untuk menyadari dan menghargai apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Secara keseluruhan, film ini adalah film yang menghibur dan penuh makna dari awal sampai akhir. Dengan penyampaian cerita yang sederhana, film ini mampu membuat penontonnya menyadari hal terpenting dalam hidup, yaitu bukan hanya sekedar mengejar kesuksesan dan kejayaan, tapi juga menjalani hidup ini dengan kebahagiaan. Karena sejatinya, kebahagiaan tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Kehangatan hubungan keluarga, ketulusan yang terjalin di dalamnya, serta rasa saling menyayangi hanya bisa dibentuk oleh kebersamaan. Maka dari itu, untuk kamu yang saat ini sedang mengejar kesuksesan, ingatlah untuk selalu menyisihkan waktu untuk kembali ke rumah bersama keluargamu. Waktu terus berjalan dan waktu tidak bisa diputar lagi. Jangan sampai kesuksesan yang kamu raih malah menghadirkan penyesalan yang dalam untukmu. Film menyentuh ini juga tidak akan mampu tersampaikan dengan baik oleh penonton tanpa akting yang memukau dari para pemainnya. Di antaranya ialah Kwon Sang-woo, Oh Jung-se, Lee Min-jung, Kim Mi-kyung, dan si kembar Park So-yi dan Kim Jun.
Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Switch 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.